Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel YouTube-nya Indira's Kitchen. Di video kali ini aku akan share ide jualan dari bahan ekonomis dan buatnya juga sangat mudah. Pastinya ini disukai anak-anak sampai orang dewasa. Yang penasaran cara membuatnya, yuk langsung saja tonton video ini sampai selesai teman-teman. Pertama, di sini aku siapkan air mendidih, kemudian masukkan 3 keping mie kering. Untuk mie keringnya bisa kalian ganti mie instan. Cuma kalau mau harganya lebih ekonomis, kalian gunakan mie kering aja ya teman-teman. Untuk sisa mie-nya jangan lupa dimasukkan juga. Kemudian kita rebus minyak hingga matang kurang lebih selama 2 menit ya, jangan terlalu lembek banget. Nah kalau minyak sudah matang bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman. Langsung saja kita pindahkan ke suatu wadah. Nah seperti ini teman-teman, untuk minyak ini kita sisihkan terlebih dahulu dan biarkan dingin. Kemudian kita ke tahap selanjutnya. Di sini sudah aku siapkan ada 3 buah sosis ayam, atau teman-teman bisa ganti menggunakan sosis sapi ya. Dan untuk satu buah sosis ini bisa kalian potong menjadi 8 bagian sampai 9 bagian tergantung dengan panjangnya sosis yang digunakan. Dan untuk potongan sosisnya jangan terlalu tipis, jadi emang agak tebal seperti ini teman-teman. Selanjutnya sosisnya bisa kita letakkan ke suatu wadah terlebih dahulu dan ini kita sisihkan. Dan masih di tempat yang sama, di sini aku siapkan 1 batang daun bawang. Untuk daun bawangnya emang ukurannya agak besar sedikit. Jangan lupa daun bawangnya dicuci terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini kita iris tipis-tipis aja seperti ini. Di sini aku gunakan semua bagian daun bawang ya, jadi nggak ada yang kebuang. Oke, ini daun bawangnya sudah diiris tipis, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku siapkan 1 buah wortel. Ini wortelnya aku parut menggunakan parutan keju seperti ini, atau bisa juga kalian potong dadu kecil-kecil aja. Karena wortel yang aku gunakan ini ukurannya besar banget ya. Jadi ini kayaknya nggak aku gunakan semuanya sih. Nah di sini menurutku sudah cukup ya teman-teman, ini sudah cukup banyak. Jadi untuk sisa wortelnya ini aku sisihkan supaya nggak membazir, nanti kita masak aja. Dan bahan yang sudah kita potong ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita ke tahap selanjutnya. Di sini aku siapkan wadah yang cukup besar, kemudian masukkan mie yang sudah kita rebus sebelumnya. Lalu untuk minyak ini bisa kita gunting-gunting seperti ini ya, supaya hasilnya lebih kecil-kecil. Atau kalau mau di awal tadi minyak kalian remukkan aja supaya lebih mempermudah. Lalu tambahkan 1 butir telur. Ini kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Di sini aku mengaduknya menggunakan bantuan sendok. Nah ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Kemudian tambahkan daun bawang yang sudah kita iris sebelumnya. Dan tambahkan juga wortel yang sudah kita parut juga. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Dan tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Di sini aku pakai Masako. Tambahkan 1 bungkus bawang putih bubuk, bisa kalian ganti dengan 2-3 siung bawang putih yang dihaluskan. Kemudian semua bahan ini kita aduk hingga tercampur rata ya teman-teman. Kalau mau lebih enak lagi kalian bisa tambahkan 1 butir telur lagi, jadi telur yang digunakan bisa 2 butir. Cuma karena ini mau dijadikan ide jualan, jadi lebih ekonomis aja aku gunakan 1 butir telur, ini sudah enak kok. Nah ini sudah tercampur rata dan tadi sudah aku goreng sedikit untuk mencicipi, ternyata rasanya kurang, jadi aku tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Nah untuk rasanya ini menurutku sudah pas ya teman-teman. Dan kalian bisa juga koreksi rasa, nanti kalau menurut kalian ada yang kurang bisa ditambahkan lagi. Oh ya, kalau kalian gunakan mie instan pastikan jangan tambahkan bumbu apapun, jadi kalian cukup gunakan bumbu dari mie instannya aja. Kemudian untuk bahan isiannya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku siapkan 12 lembar kulit pangsit. Sebenarnya kalian bisa gunakan lebih dari ini sih, tapi karena ini sisa stok kulit pangsit yang ada di kulkasku cuma tinggal 12 lembar, jadi aku hanya gunakan segini aja. Dan untuk kulit pangsitnya ini mau aku potong menjadi 2 bagian seperti ini. Usahakan sama rata ya teman-teman, dan gunakan pisau yang cukup tajam. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu kulit pangsitnya. Selanjutnya di sini aku siapkan cetakan kue talam. Yang nggak ada cetakan kue talam kalian bisa gunakan cetakan apa aja, atau bisa juga gunakan cup es krim. Ambil 1 lembar kulit pangsit, kita lipat segini ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam cetakannya. Dan ini bagian pinggirannya aku lipat, cuma karena ada satu sisi yang kaku jadi nggak bisa dilipat. Alhasil jadinya sobek teman-teman, cuma nggak apa-apa, kita biarkan aja. Kemudian kita ambil bahan isiannya kurang lebih 1 sendok makan, tapi nggak sampai full ya. Kemudian bagian tengahnya ini mau aku isi menggunakan sosis yang sudah kita potong sebelumnya. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kita akan buat sekali lagi. Kita ambil cetakan kue talam, ambil juga 1 lembar kulit pangsit, kemudian kita lipat seperti ini, letakkan ke cetakannya. Nah bagian pinggirannya kalau bisa dilipat bisa kalian lipat ya. Selanjutnya ini bisa kalian isi dengan bahan isian yang sudah kita buat sebelumnya.
Oh ya, kalian nggak perlu khawatir, untuk cetakannya nggak perlu diolesi pakai minyak dan ini nggak akan lengket sama sekali karena di sini kita pakai kulit pangsit. Nah kayak gini ya, kalau sudah ini bisa langsung kita masukkan ke alat kukusan. Dan untuk kukusannya ini nggak aku panaskan sebelumnya ya, jadi dalam kondisi masih dingin aja. Kemudian kita letakkan cetakannya ke kukusan, karena kukusanku ini kecil, jadi aku masukkan beberapa terlebih dahulu. Dan untuk kulit pangsit yang kaku, nah di tahap ini nanti hasilnya nggak akan kaku lagi. Kemudian kita bisa tutup penutup kukusannya, dan untuk tutupnya ini aku alasi menggunakan kain yang bersih supaya nanti airnya tidak menetes ya teman-teman. Lalu ini kita nyalakan apinya menggunakan api sedang, kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Dan setelah 10 menit ini dia sudah matang. Oke, ini selanjutnya bisa kita keluarkan dari kukusan. Ini aku keluarkan menggunakan bantuan cabitan. Ini aku biarkan dingin terlebih dahulu ya. Sambil menunggu dingin, kita akan kukus tahap selanjutnya. Pokoknya kukus semuanya sampai selesai. Dan ini dia hasilnya setelah aku kukus. Totalnya ada 23 biji, sebenarnya ada 24 ya teman-teman. Cuma yang satu itu sudah dimakan duluan sama ponakan. Ini kita keluarkan dari cetakan, super mudah banget dan gak lengket ya. Setelah kita keluarkan dari cetakan seperti ini, kemudian bisa kita goreng di minyak yang sudah panas. Untuk menggorengnya aku menggunakan api sedang cenderung kecil, karena ini kan kulit pangsit itu mudah banget gosong teman-teman. Jadi untuk menggorengnya harus hati-hati dan sering dibolak-balik supaya tidak mudah gosong. Oh ya, sebenarnya bisa kalian konsumsi kayak tadi sih, itu juga sudah matang. Cuma karena aku mau ada teksturnya, jadi ini aku goreng aja. Ini opsional aja sih, bisa digoreng ataupun enggak. Oh ya, untuk hasilnya itu sebenarnya banyak banget teman-teman. Cuma karena kulit pangsitku terbatas ya, jadi aku cuma dapat 24 pieces. Yang satu piecesnya sudah dimakan duluan. Untuk sisa bahan isiannya tadi sudah aku tumis gitu aja. Itu udah enak kok daripada kebuang ya. Dan kalau warnanya sudah mulai berubah kecoklatan, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semuanya selesai kita goreng ya. Nah ini dia hasilnya setelah selesai aku goreng teman-teman. Dan ini nggak aku goreng semuanya ya. Tuh lihat teman-teman, bentuknya unik sekali bukan? Ketika kita potek seperti ini tuh, dalamnya sayurannya kelihatan sekali, wortel dan juga daun bawangnya. Untuk teksturnya ini kenyal ya teman-teman. Maaf banget ini aku nggak bisa cobain karena lagi puasa ya. Dan untuk sisanya tadi aku mau jadikan frozen food aja, aku simpan di kulkas. Oh ya, ini bisa juga kalian jadikan ide jualan. Kalau dijual bisa kalian gunakan mika seperti ini. Untuk sausnya bisa buat sendiri atau gunakan saus sasetan aja seperti ini. Ini tinggal kita tutup aja. Harga jualnya nanti disesuaikan saja ya di daerah masing-masing. Atau kalau mau bisa juga untuk sausnya dicampur aja seperti ini, tambahkan mayones juga tuh. Oh ya teman-teman, ini bisa juga kalian jual secara frozen food ya. Selamat mencoba, makasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Indira's Kitchen. Kali ini aku akan share ide jajanan receh 500-an. Bisa kalian jual di depan teras rumah atau titip ikan di sekolah. Ini rasanya enak banget dan cara buatnya juga sangat mudah. Yang penasaran cara membuatnya, yuk langsung saja tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Pertama, di sini aku siapkan 3 buah sosis ayam. Kalian bisa gunakan sosis sapi. Kemudian ini mau aku potong menjadi 2 bagian seperti ini. Setelah itu bisa kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Jadi dari 1 buah sosis hasilnya ada 4 bagian ya, atau 4 potongan. Lalu kita potong kecil-kecil seperti ini aja sampai selesai. Dan dari 3 buah sosis hasilnya sebanyak ini teman-teman. Nah kalau sudah selesai, sosisnya kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 150 gram tepung tapioka, 50 gram tepung terigu, 1 bungkus bawang putih bubuk. Bisa kalian ganti dengan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam. Kemudian bahan keringnya ini bisa kita aduk hingga tercampur rata seperti ini. Selanjutnya tambahkan air sebanyak 350 ml. Untuk airnya bisa kalian masukkan bertahap seperti ini sambil diaduk aja ya teman-teman. Awalnya di sini aku siapkan 400 ml air, cuma yang aku gunakan hanya 350 ml air. Jadi nanti sisa air 50 ml-nya bisa kalian buang atau nggak digunakan ya. Ini kita aduk sampai bagian bawahnya tidak ada tepung yang mengendap, jadi pastikan tercampur rata dan juga tidak menggumpal. Kemudian tambahkan 3 butir telur. Untuk telurnya aku ukurannya kecil-kecil ya. Di sini aku pakai telur kampung, jadi warnanya lebih kuning. Kalau teman-teman pakai yang telur biasa, itu bisa kalian gunakan 2 butir aja. Kemudian tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil dan kita aduk hingga tercampur rata seperti ini.
Nah, menurutku ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya bisa kalian pindahkan ke gelas ukur atau kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini sudah aku siapkan cetakan takoyaki, dan untuk cetakannya ini diolesi dengan sedikit minyak goreng ya teman-teman. Jangan lupa nyalakan api kompornya menggunakan api sedang cenderung kecil. Selanjutnya masukkan sosis yang sudah kita iris. Kalau mau dijual 500-an bisa kalian masukkan 5 biji sosis per cetakannya. Dan kalau untuk ukuran sosisnya ada yang besar bisa kalian masukkan 4 biji saja ya teman-teman. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan adonan yang sudah dibuat sebelumnya. Sebelum dimasukkan harus diaduk terlebih dahulu. Lalu kita masukkan ke dalam cetakan takoyakinya setengahnya aja. Karena kan ini mau dijual 500-an ya teman-teman. Nah, tenang aja, ini nanti hasilnya banyak banget kok. Untuk memasukkannya harus dari pinggir terus yang terakhir di tengah, karena nanti bagian tengahnya akan matang lebih dulu. Kalau ada yang kekurangan daun bawang bisa kalian tambahkan aja di atasnya seperti ini. Supaya lebih cepat matangnya bisa kita tutup seperti ini. Kita tunggu beberapa menit, dan kalau bagian atasnya sudah dirasa kering ya, ini udah nggak terlalu lembek banget, bisa langsung kita balik seperti ini. Oh ya, kalau teman-teman nggak ada cetakan takoyaki bisa kalian gunakan cetakan telur congkel, karena nanti hasilnya lebih datar. Kalau pakai cetakan takoyaki ini kan hasilnya kayak setengah lingkaran ya teman-teman. Kalau sudah dibalik semuanya, lalu kita tutup kembali dan tunggu hingga beberapa menit. Setelah itu kita buka, kalau dirasa sudah matang, ini kita coba cek ya teman-teman. Tuh, menurutku ini sudah matang, bagian atasnya sudah kering. Kalau yang tadi kan bagian atasnya setengah kering ya teman-teman. Kalau ini sudah benar-benar kering. Cuma kalau teman-teman mau warnanya lebih agak coklat lagi, ini bisa kalian masak lagi ya. Dan ini yang aku ambil bagian tengahnya terlebih dahulu, karena ada bagian pinggir-pinggir cetakan ini ada yang belum matang ya teman-teman. Jadi mau aku ketengahin seperti ini supaya lebih cepat matang ya teman-teman. Dan untuk mempersingkat waktu, kalau seumpama ada yang beli lagi, jadi ada cetakan yang kosong, langsung saja kita buat sekali lagi. Caranya masih sama, kita olesi menggunakan minyak, lalu kita masukkan sosisnya ke dalam cetakan. Dan terakhir kita masukkan adonannya. Dan di sini aku masukkannya coba pakai sendok aja. Nah, kalau pakai sendok seperti ini lebih enak ya teman-teman. Jadi bisa kita atur seberapa banyaknya. Ini aku pakai 1 sendok makan. Dan kalau pakai sendok seperti ini nggak terlalu belepotan ya teman-teman. Lalu kita tutup dan kita tunggu hingga matang. Setelah beberapa menit kita buka lagi dan kita cek yang pertama kali kita bikin tadi sudah matang atau belum ya. Bisa kalian balik seperti ini. Nah, kalau sudah matang bisa langsung kalian angkat. Lakukan seterusnya sampai semuanya selesai kita buat, dan ikutin aja caranya seperti yang ada di video. Ini mudah banget kok. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Ini hasilnya banyak banget dan ada yang sudah dimakan. Ini aku mau langsung coba. Untuk mengambilnya aku pakai tusukan gigi seperti ini supaya lebih mudah ya teman-teman. Tuh lihat teman-teman, warnanya cantik banget bukan? Ini langsung saja kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman, rasanya itu cenderung ke gurih, dan ini untuk teksturnya lembut dan juga kenyal. Dan sekarang mau aku coba pakai saus sambal seperti ini ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pakai saus sambal lebih enak menurutku, apalagi kalau ditambah mayones ini lebih enak lagi. Dan ini bisa banget kalian jadikan ide jualan, bisa dijual 500 per pieces ya teman-teman. Di sini aku pakai mika seperti ini. Dan untuk sausnya bisa kalian taruh di atasnya seperti ini atau terpisah ya teman-teman. Lalu kita tambahkan di sini ada tusukan gigi supaya nanti makannya lebih mudah dan tidak belepotan. Nah, ini dia sudah siap kita jual. Atau kalau teman-teman nggak mau pakai mika, bisa kalian jual per tusuk seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti bisa kalian sesuaikan saja. Ini bisa banget kalian jual di pinggir jalan, depan teras rumah, atau titip di kantin sekolah. Selamat mencoba, makasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.